Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari sering kita mendengar atau bahkan kita sendiri turut mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, kita dituntut suatu kerelaan untuk saling berbagi, baik itu secara materi, waktu, tenaga, pikiran, bakat atau potensi-potensi yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita bagikan kepada saudara-saudari, kita bagikan kepada sesama yang hidup bersama dengan kita sebagai bentuk rasa solidaritas kita kepada sesama. Demikian juga dalam kisah penciptaan, kita mendengar bahwa manusia merupakan makhluk paling istimewa dan unik dari segala makhluk ciptaan lain yang ada di bumi pertiwi ini. Manusia dikatakan istimewa karena manusia dikaruniai dengan akal, budi, kehendak untuk bisa, untuk mampu, untuk sanggup membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Manusia dikatakan unik karena manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ada sesuai dengan latar belakang masing-masing. Tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Melengkapi nyata dalam tindakan saling mengasihi dengan kasih Allah sendiri. Kasih mendorong setiap pribadi, mendorong kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap sesama, terhadap alam ciptaan, terhadap makhluk-makhluk ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri berarti berusaha untuk mengembangkan bakat, talenta, atau potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan potensi yang kita miliki, memampukan kita untuk sanggup, untuk mampu, untuk berani bertanggung jawab baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama yang hidup bersama dengan kita. Dan pada akhirnya kita pun dengan tenang siap mempertanggungjawabkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 4 talenta, ada juga yang mungkin mendapat 2 talenta, dan seterusnya. Kita diberi kemampuan, kita diberi potensi, kita diberi bakat, dan kita bertanggung jawab untuk mampu, untuk sanggup, untuk berani mengembangkan talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita sehingga membuahkan hasil berlipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih, hamba yang mendapatkan 5 talenta, 4 talenta, 3 talenta, atau 2 talenta, bahkan 1 talenta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil yang diperdengarkan kepada kita, Yesus melalui Injil Santo Matius yang mengisahkan tentang talenta
mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita memiliki tugas dan pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Maka kita dituntut untuk dapat melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan tulus dan bertanggung jawab. Kita sebagai manusia hidup dan bergerak di dunia ini dalam kurun waktu tertentu yang sudah digariskan oleh Tuhan sendiri. Ketika waktu dan kesempatan kita hidup di dunia ini berakhir, maka kita akan kembali kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap hidup kita harus berusaha untuk terus berjuang, berjeripaya untuk menumbuh kembangkan talenta atau potensi yang sudah dititipkannya kepada kita lewat tugas dan perutusan kita setiap hari. Karena saat kita kembali kepadanya, kita akan memberikan pertanggungjawaban kepadanya terkait dengan talenta yang sudah dipercayakannya kepada kita. Lepas dari berapa talenta yang kita terima, entah itu 5, 2, atau mungkin 1. Ketika kita tulus melakukan tugas dan pekerjaan kita, tentu kita akan dengan tenang mempertanggungjawabkannya di hadapan Sang Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita diberi kemampuan atau potensi dari Tuhan untuk berkarya, baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, pekerja rumah tangga, bahkan sebagai seorang cleaning service. Namun, ketika tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita melakukannya dengan tulus dan bertanggung jawab, maka talenta yang kita miliki akan berkembang, akan berbuah. Akan tetapi saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia di zaman sekarang ini, masih banyak atau sering juga masih kita jumpai bahwa ada saudara-saudari atau bahkan mungkin kita sendiri hadir sebagai hamba yang menerima talenta namun tidak dikembangkan, tetapi pergi dan menguburkannya. Sebagai hamba yang menerima satu talenta yang pergi dan menguburkan talenta itu, sering juga terlihat bagaimana kita atau sesama kita yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan, kurang bersyukur ketika menerima tugas perutusan baru, atau merasa iri ketika melihat temannya atau sesamanya lebih mampu, lebih berkembang dari dia. Sering juga kita temukan atau kita alami bahwa masih ada juga yang kurang bertanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun kepada sesamanya. Hal itu terjadi karena kita masih sering fokus dengan diri kita sendiri. Kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Kita masih dikuasai oleh keegoisan, sikap sombong, iri hati, dendam. Kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita hasilkan dalam hidup kita setiap hari, itu semata-mata karena kekuatan kita, kemampuan kita, keahlian kita. Kita lupa bahwa kemampuan itu
talenta itu kita terima dari Tuhan sendiri. Sebagai makhluk yang unik dari ciptaan Allah yang lain, manusia dikaruniai dengan talenta yang berbeda-beda. Tidak semua sama, tidak semua berbeda. Semuanya itu merupakan anugerah cuma-cuma dari Allah kepada kita. Allah menghendaki agar potensi atau talenta itu dikembangkan, dibudidayakan, digandakan, bukan dikekang. Allah menghargai hamba yang berjerih payah mengembangkan talenta atau potensi yang dipercayakan kepadanya sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan. Namun ia murka pada hamba yang malas dan lalai. Pahala diberikan kepada mereka yang mau mengembangkan talenta. Penderitaan akan menjadi bagian dari mereka yang malas. Tidak seorang pun yang tidak punya kemampuan dan kesempatan. Setiap orang diberikan, dipercayakan potensi yang berbeda-beda, tetapi dituntut sama, yakni bertanggung jawab dan berjerih payah untuk melipat gandakan talenta yang sudah diterimanya dari Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus berjuang, berusaha untuk mengembangkan talenta atau potensi yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Gunakan kesempatan dan kemampuan yang ada dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan, merawat, membuahkan talenta sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya ketika saat itu tiba, kita kembali kepada Sang Pemilik yang sesungguhnya, kita sanggup untuk mempertanggungjawabkannya dengan tenang di hadapannya, dan pada akhirnya kita boleh turut ambil bagian dalam kebahagiaannya di dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dengan berkat-Nya.